Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perbandingan kurikulum 2013 dengan kurikulum Belanda, di mana anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Kevin, lalu dia Ayu, Audrey, Windy, Bunga, Eka, dan yang terakhir Adila. Yang pertama adalah kurikulum secara umum. Pada kurikulum 2013, temanya sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 melalui 3 penguatan, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi atau berjalan beriringan dapat menghasilkan seorang peserta didik yang Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, serta efektif. Lalu untuk pengembangan domain tiap jenjang ada sikap, di mana peserta didik harus memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif di lingkungan sosialnya. Lalu keterampilan, di mana peserta didik itu harus memiliki pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang produktif serta kreatif dalam ranah konkret maupun yang abstrak. Lalu yang ketiga adalah pengetahuan. Ini menjadi yang terakhir, di mana peserta didik harus memiliki pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Lalu terdapat pendekatan pembelajaran, di mana pada kurikulum 2013 pendekatan pembelajarannya adalah pendekatan saintifik. Di antaranya langkah-langkahnya adalah pembukaan, di mana di sini terdapat persepsi. Nah, lalu yang kedua adalah observing, yaitu mengamati suatu masalah. Setelah diamati, terdapat questioning, yaitu bertanya atau menanya tentang permasalahan. Yang ketiga adalah associating, menalar atau belajar menemukan jawaban. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah experimenting, di mana tadi mencoba-coba. Lalu setelah ketemu hasilnya, maka mereka harus create networking and communicating, implementing, yaitu mengemukakan jawabannya kepada teman sekelasnya. Lalu yang terakhir adalah penutup, di mana di sini guru atau pendidik memberi motivasi dan kesimpulan akhir dari pembelajaran. Nah, di sini terdapat gradasi antara satu pendidikan, yaitu memperhatikan 5 aspek. Yang pertama adalah perkembangan psikologis dari anak, nomor 2 lingkup dan kedalaman materi, yang ketiga adalah kesinambungan, yang keempat adalah fungsi satuan pendidikan, dan yang terakhir atau yang kelima adalah lingkungan. Nah, selanjutnya ada kurikulum Belanda. Sistem pendidikan di Belanda adalah penjurusan yang sudah dimulai sejak pendidikan tingkat dasar dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan akademik dari siswa. Nah, sistem penjurusan ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, pendidikan tingkat dasar dan lanjutan atau primary and secondary education. Yang kedua ada pendidikan tingkat menengah dan kejuruan atau Senior Secondary Vocational Education and Training. Yang ketiga ada pendidikan tingkat tinggi atau Higher Education. Nah, pendidikan tingkat dasar dan lanjutan atau Primary and Secondary Education, pendidikan tingkat dasar di Belanda itu dimulai sejak anak berumur 5 tahun dan berlangsung selama kurang lebih 8 tahun, di mana 7 tahun merupakan wajib belajar. Nah, di tahun terakhir, siswa itu sudah dianjurkan untuk memilih pendidikan lanjutan, di mana pendidikan lanjutan ini dimulai sejak siswa berumur 12 tahun dan diwajibkan sampai umur 16 tahun. Nah, dalam penjurusan ini, siswa dapat memilih satu di antara 4 jurusan, yaitu Science and Technology atau ilmu teknologi fisika. Yang kedua ada Science and Health atau ilmu kesehatan. Yang ketiga ada Economic dan Society atau sosial ekonomi. Yang keempat ada Culture and Society atau sosial dan budaya. Nah, selanjutnya ada pendidikan tingkat menengah kejuruan atau Senior Secondary Vocational Education and Training, di mana ini tuh dikenal dengan tingkatan MBO yang dilaksanakan selama 4 tahun. Nah, diberikan dalam beberapa jurusan seperti ekonomi, teknik, kesehatan, perawatan diri, dan kesejahteraan pertanian, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada pendidikan tingkat tinggi atau Higher Education, di mana terdiri di atas 2 bagian, yaitu HBO atau Hogeschool atau Universitas of Professional Education dan WO atau Research Universities. Nah, pendidikan tingkat tinggi ini dibagi menjadi 3,
3 tingkat, yaitu Bachelor of Master atau BAMA, serta PhD degree. Tetapi lulusan dari HBU dan WU ini memiliki gelar yang sama atau setara. Nah, untuk perbedaannya, dalam penerapan sistem Bachelor and Master atau BAMA serta PhD degree, yang pertama ada Bachelor degree dalam HBU, yaitu gelar ini tuh dapat diperoleh setelah menyelesaikan program Hoge School dengan mengumpulkan kredit sebanyak 240 ECTS atau European Credit Transfer System selama 4 tahun. Dan lulusan program Bachelor dari Hoge School ini hanya berhak menggunakan titel Bachelor yang berkaitan dengan jurusannya, seperti Bachelor of Engineering dan Bachelor of Nursing dan lain-lain. Nah, sedangkan di WO, Bachelor degree ini dapat diperoleh setelah menyelesaikan program di universitas dengan mengumpulkan kredit sebanyak 180 ECTS selama 3 tahun. Nah, lulusan program Bachelor dari universitas ini tuh berhak menggunakan titel Bachelor of Science and Bachelor of Arts itu tergantung dari jurusan yang diambil. Kemudian, untuk master degree pada HBO dapat diperoleh setelah menyelesaikan program master dengan mengumpulkan kredit sebanyak 60 atau 120 ECTS selama 1 tahun. Sedangkan di WO Research Universities, master degree dapat diperoleh setelah menyelesaikan atau mengumpulkan kredit sebanyak 60, 90 atau 120 ECTS selama 1,5 tahun atau 2 tahun. Kemudian, lulusan program master dari Hoge School ini berhak menggunakan titel master yang berkaitan dengan jurusannya, contohnya seperti Master of Business, Master of Social Work, dan lain-lain. Sedangkan di WO Research Universities, lulusan program master dari universitas berhak menggunakan titel Master of Science dan Master of Arts, tergantung dari jurusan yang diambil. Kemudian untuk PhD degree sendiri, hanya bisa diperoleh melalui program di WO atau Research Universities. Selanjutnya, Basic School dan rapot di Belanda. Basic School atau sekolah dasar di Belanda ini tuh berlangsung selama 8 tahun, terhitung dari grup 1 setara dengan kelas 0 kecil di Indonesia, grup 2 setara dengan kelas 0 besar di Indonesia, dan grup 3 sampai dengan grup 8 setara dengan kelas 1 sampai kelas 6 SD di Indonesia. Basic School menurut Undang-Undang Pendidikan Belanda ini wajib diikuti oleh setiap anak di Belanda, pribumi maupun pendatang asing yang mencapai usia 5 tahun. Raport siswa di Basic School Belanda sendiri memuat 44 butir pendidikan. 44 butir penilaian yang ada di dalam raport setiap siswa Basic School Belanda ini masih ditambah 2 materi ekstrakurikuler, yaitu berenang dan bersepeda. Untuk 44 butir pendidikannya sendiri berada di bidang presentasi, bidang bahasa Belanda, word orientation, kemudian ada mentalitas siswa, ekspresi siswa, berhitung, kelakuan siswa, pekerjaan rumah, katekese, dan olahraga. Baik, yang selanjutnya adalah kurikulum matematika. Perbedaan kurikulum matematika Belanda dengan K13 sekolah dasar. Di Belanda, anak-anak dapat pergi ke sekolah ketika mereka berusia 4 tahun, tetapi pendidikan wajibnya mulai dari usia 5 sampai 16 tahun. Sedangkan di Indonesia, anak-anak dapat pergi ke sekolah ketika mereka berusia 4 tahun, tetapi wajib belajar selama 12 tahun, mulai dari usia 7 sampai 19 tahun. Kemudian dasar hukum kurikulum di Belanda itu merupakan dokumen target utama yang saat ini digunakan, yaitu dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan Belanda pada tahun 2006. Kemudian dokumen tujuan intinya diperluas dengan oleh Kementerian Belanda tahun 2009. Nah, untuk kurikulum matematika K13 sebagaimana terlampir dalam Permendikbud tahun 2016 nomor 24 tentang kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. Pada lampiran ke-14-nya disampaikan bahwa tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk tujuan inti pada materi pelajaran matematika di Belanda itu sesuai dengan dokumen Core Goals yang diterbitkan pada tahun 2006, di mana di dalamnya itu
berisi pemahaman dan keterampilan matematika, di mana siswa dapat menggunakan bahasa matematika, bisa memecahkan masalah matematika, dan juga bisa membuat strategi solusi. Kemudian selain itu, terdapat pengukuran dan geometri, terdapat juga penjumlahan dan operasionalnya. Sedangkan di tujuan inti kurikulum K13 di sekolah dasar di Indonesia itu ada 4, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, kemudian ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini merupakan muatan materi untuk sekolah dasar. Di sini dari kelas 1 terdapat bilangan, terdapat juga geometri, yaitu bangun ruang dan bangun datar, dan ada juga pengukuran, panjang, berat, dan lain-lain. Lalu ada yang selanjutnya potensi dan harapan kinerjanya untuk kelas 2, yaitu sebagai berikut. Dan ini kemudian untuk yang kelas 3, yaitu mengenai bilangan, bangun ruang, dan juga data. Lalu yang keempat, pecahan, faktor kelipatan, dan juga bangun ruang serta bangun datar. Lalu untuk kelas 5, operasi pecahan, skala atau dena, volume bangun ruang, dan juga penyajian data. Dan yang kelas 6, bilangan bulat, lingkaran, operasi hitung campuran, dan juga volume bangun ruang. Nah, kemudian untuk kompetensi keterampilan, kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Nah, kemudian ada perbedaan materi ujian matematika di Belanda dengan K13 pada sekolah dasar. Yang pertama, materi bilangan. Di Indonesia, itu ada operasi hitung, ada FPPKPK, pecahan, dan perbandingan. Lalu di Belanda ada arti bilangan, ada operasi seluruh nomor, dan juga operasi dengan fraksi. Lalu materi pengolahan data ada di Indonesia ada penyajian data, dan juga ada rata-rata hitung. Lalu di Belanda juga sama, yaitu dalam bentuk tabel dan juga grafik. Lalu masalah geometri di Indonesia ada satuan ukur, luas lingkungan datar, dan bangun ruang, lingkaran, kontraksius, simetri, dan pencerminan. Lalu di Belanda ada ukuran panjang, area, volume, berat, waktu, lalu geometrinya ada bentuk dan angka, orientasi, simetri, dan pola. Lalu untuk materi rasio di Indonesia sendiri belum menemukannya. Lalu di Belanda ada pembagian bandingan ternyata sebagai bagian dari keseluruhan dan juga mengatasi masalah rasio. Selanjutnya adalah perbedaan kurikulum matematika K13 dan juga kurikulum matematika di Belanda pada sekolah menengah. Perbedaan yang pertama adalah pada jenjang sekolah menengah. Di Indonesia itu terbagi menjadi SMP, sekolah menengah pertama, kemudian dilanjutkan ke SMA, sekolah menengah atas, ataupun SMK, sekolah menengah kejuruan. Sedangkan di Belanda, pendidikan menengah itu dibagi dalam beberapa jalur, yaitu VMBO, HAVO, dan juga VWO. Nah, perbedaan yang kedua adalah materi matematika. Di Indonesia, pada SMP, siswa menerima mata pelajaran matematika yang sama. Kemudian pada SMA, siswa kejuruan IPA akan mendapatkan mata pelajaran matematika umum dan juga matematika peminatan. Siswa kejuruan IPS dan juga bahasa akan mendapatkan matematika umum saja, dan untuk siswa yang melanjutkan ke jenjang SMK akan mendapatkan matematika umum. Tetapi konteks yang diberikan itu sesuai dengan keahliannya atau bidangnya. Nah, di Belanda itu dalam HAVO dan juga VWO, matematika dibedakan dalam 4 jenis, yaitu matematika A, matematika B, matematika C, dan juga matematika D. Nah, siswa itu harus memilih pada tahun keempat. Isi pada matematika A adalah analisis terapan dalam konteks ekonomi dan juga kesehatan statistik. Kemudian matematika B, analisis formal, analisis yang diterapkan dalam konteks teknis dan juga ilmiah dan geometri analitik. Pada matematika C, pada VWO saja, itu topik yang ditujukan untuk seni liberal, misalnya logika atau simetri dan juga perspektif dalam seni. Dan yang terakhir adalah matematika D, yaitu pelengkap matematika B. Yang diajarkan adalah geometri Euclidean, lebih banyak analisis, topik pilihan tentang aplikasi dalam konteks teknis dan juga ilmiah. Nah, perbedaan yang ketiga adalah pendekatan. Di Indonesia itu tidak ada pendekatan khusus pada pembelajaran matematika sekolah menengah di Indonesia. Nah, di Belanda itu pendekatannya itu sangat dipengaruhi oleh RME, yaitu sebagaimana dirumuskan oleh Freudenthal. Perbedaan yang keempat adalah fokus. Di Indonesia itu lebih menekankan pada penugasan keterampilan dasar atau pemahaman konsep matematika. Sedangkan di Belanda lebih menerapkan matematika dalam konteks dunia nyata.
Selanjutnya itu perbedaan dalam tugas. Di Indonesia, untuk pemberian tugasnya itu tidak ada pengkategorian khusus, tetapi di Belanda terdapat beberapa kategori, yaitu terdapat 5 kategori dalam tugas. Yang pertama yaitu Bartax, yang kedua yaitu dress up tax, yang ketiga yaitu tax with a realistic context, yang keempat yaitu tax with mathematical context, dan yang kelima yaitu tax with authentic context. Perbedaan selanjutnya yaitu guru. Di Indonesia, guru yang menguasai pengetahuan domain matematika saja itu sudah cukup untuk mengajar. Tetapi ada beberapa sekolah yang memiliki persyaratan khusus untuk bisa mengajar di sekolah tersebut. Tetapi di Belanda, itu guru selain menguasai pengetahuan domain matematika, guru juga harus mampu berkomunikasi tentang matematika, kemudian menggunakan TIK, dan memodelkan masalah ke kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu pembelajaran sejarah matematika. Di Indonesia pada bagian awal bab terdapat sejarah ilmuwan, namun jarang digunakan sebagai bahan ajar atau digunakan sebagai pembuktian suatu rumus. Sedangkan di Belanda, sejarah matematika diajarkan dan dikaitkan dengan pembelajaran materinya. Dan yang terakhir yaitu penilaian akhir. Di Indonesia pada setiap akhir semester itu melaksanakan ujian akhir semester, di mana di setiap sekolah tersebut dilaksanakan secara bersamaan, tetapi di setiap sekolah itu isi dari ujian tersebut itu berbeda-beda sesuai dengan setiap sekolahnya. Sedangkan di Belanda itu ada 3 ujian akhir nasional matematika berbeda tingkat pada jalur pendidikan menengah pertama atau VMBO. Dan pada jalur pendidikan menengah atas atau HAVO dan VWO terdapat 2 ujian akhir. Yang pertama yaitu ujian nasional dan yang kedua yaitu ujian sekolah. Untuk ujian nasional pelaksanaannya yaitu secara bersamaan dan isi dari ujian tersebut sama untuk semua sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.